Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Untuk kesekian kalinya saya kabarkan, saya informasikan, ya anggap saja atau saya pribadi menilai ini waktu-waktu di ujung penghujung gitu. Karena usia saya umur 70 gitu. Jadi masih ada sisa gitu. Yang namanya sisa itu sedikit. Rasulullah usianya 63 tahun. Secara logika, secara teori, kalau beliau tidak terkena racun yang sangat apa tuh, racun sangat 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 apa sih? Bukan sangat tajam ya, sangat keras ya, dia makan daging kambing, barangkali daging kambingnya dibakar ya, itu bagian paha ya, paha depan tentunya ya, paha belakang. Jadi disebutkan itu disuguhkan oleh wanita Yahudi Khaybar. Dia istri pemimpin Nasrani Khaybar yang tewas dalam perang Khaybar gitu. Dia dendam kepada Rasulullah SAW, jadi dia menyuguhkan, ceritanya begitu Pak, takdirnya begitu. Dia menyuguhkan paha kambing bakar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tentunya kan makan bersama sahabat-sahabatnya gitu. Nggak sendiri dia. Singkat ceritanya ya, paha kambing itu sudah diracuni dengan racun yang sangat keras gitu ya. Rasulullah berasa, apakah di sini dikasih tahu oleh malaikat atau tidak? Barangkali kasih tahu juga, tapi sudah terlambat, sudah makan paha kambing itu yang mengandung racun gitu. Kenalah beliau racun yang dibubuhkan di daging paha kambing itu. Dan sangka ceritanya lagi, salah satu sahabatnya itu meninggal gitu dari racun ini. Jadi Rasulullah berwasiat, kalau ya ada yang meninggal dalam peristiwa ini, jadi wanita itu harus dikisos ya, dihukum mati gitu. Pada saat itu sahabat Rasulullah yang mungkin makan banyak gitu, dari secara logika ya, dari kambing itu, sehingga beliau sahabat Rasulullah ini meninggal saat itu juga gitu. Ya barangkali nggak sampai minggu, mungkin sehari 2 hari begitu meninggal. Kalau Rasulullah masih bisa bertahan ya, diobati dan sebagainya, tapi masih bersisa gitu. Dalam hadis Sahih Bukhari saya baca begitu, itu beliau menjelang meninggal itu beliau ngeluh gitu. Dalam ngeluhnya seorang nabi ini pasti udah sangat dahsyat gitu, bisa berkali-kali ngeluhnya manusia biasa gitu, berkali-kali lipat dari orang mukmin sendiri yang mengeluh gitu. Ini nabi mengeluh karena sakit. Dia ngomong gitu dalam Sahih Bukhari, baca di situ, jantungku sakit sekali, dia bilang gitu. Dia ngomong itu pada Aisyah karena dia saat itu kepalanya berada di paha istrinya yang tercinta. Nanti beliau meninggal pun di paha istri Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma gitu. Jadi jantungku ini sangat sakit. Jadi racun itu memakan jantungnya kali ya gitu. Ya, ini menurut teori Pak, menurut logika. Kalau seandainya Rasulullah ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala, nggak mati diracun, barangkali usianya bisa 90 tahun Pak begitu. Tapi emang skenario Allah Subhanahu wa taala ya, menyatakan bahwa usia zaman Rasulullah, umat Rasulullah itu sekitar 60-70 tahun gitu. Saya ini 70 tahun saya nih. Rasulullah meninggal 63 tahun gitu. Jadi ada beberapa penggambaran tentang usia seperti ini yang lewat dari 63 tahun itu ada mengandung berkah ya. Kalau itu lah manusia soleh diberi umur panjang sampai umur 70, jadi itu berkah gitu. Bla 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 bla. Nah, saya umur 70 tahun ini
begitu. Saya juga berpikiran kalau nggak diracun tentunya Rasulullah 90 tahun begitu. Jadi umat Rasulullah itu sekitar 80-90 tahun begitu. Hadisnya begitu keluar kalau dia meninggalnya normal gitu. Ini masih ngayap-ngayapan nih ceritanya nih. Jadi orang Kristen tuh menuduh gitu. Eh, mengenye atau minor gitu. Jadi ambil dari segi negatifnya gitu. Kok Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW kok nggak dilindungi Allah gitu sampai diracun kok kena sampai mati gitu. Nah ini dijawab, barangkali yang menjawab ini Bang Zuma Zulkifli M. Abbas yang saya dengerin ceramah-ceramah ini dalam debat lintas agama ya. Dibantah begitu dengan tentunya dengan hadis juga, dengan siroh Nawawiyah gitu, peristiwa itu gitu. Jadi yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala tentang turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu dilindungi oleh malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika beliau itu diracun, ini bukan masalah wahyu ini masalah kemanusiaan manusia gitu. Dan juga rekayasa atau skenario Allah bahwa kita harus waspada kalau udah umur 60-70, waspada kita bakal mati gitu. Ini ada kaitan juga dengan uban gitu. Kenapa uban nggak boleh dicat, disemir atau dicetek, ditutek warna selain warna hitam yang nggak boleh begitu. Saya baca di tafsirnya dalam fikih sunnah tentang uban ini, mengapa kita tidak boleh atau haram menyemir rambut kita, rambut warna hitam pada waktu umur 60 tahun ke atas gitu. Karena ini ada hubungan dengan kematian gitu. Umur 60 sampai 70 ini orang mau mati gitu ya. Kalau masih disemir hitam berarti dia seolah-olah masih muda, masih 40, 50, masih 30 tahun, 35 tahun. Jadi nggak ingat mati gitu. Jadi nggak ingat dosa, nggak ingat amal ibadah yang lebih sempurna, lebih afdol gitu. Lalai dia begitu kalau rambutnya hitam, kumisnya hitam, jenggotnya hitam. Padahal umur udah 60 ke atas itu. Itu haram hukumnya. Tapi ke sunnah itu saya baca begitu Pak tafsirnya. Nah kalau 60 ke bawah yang biasanya masih muda itu wajar gitu, masih boleh hitam boleh gitu. Tapi kalau udah 60 ke atas itu nggak boleh hitam, yang boleh itu kuning, hijau, merah gitu, mungkin abu-abu gitu, putih gitu. Atau yang selain hitam lah boleh tuh gitu. Ini ada hukum jadi dia dalam Islam ada Pak begitu. Jadi kalau ada orang umur 77 tahun ya lebih tua dari saya, lebih ringkih dari saya badannya begitu. Walaupun jodoh punya tedas. Tapi dia masih semir rambut semir atau cutek hitam. Kumisnya hitam juga. Itu salah beliau itu, Pak. Seolah-olah lupa mati ini kalau begitu, Pak. Putihin coba. Kalau putih kan seolah-olah itu ya alamat mau mati. Alamat mau mati kan gigi ompong ya. Badan lemah. Rambut dan semua rambut yang ada di badan kita ini ya putih gitu. Apalagi pendengaran kurang, penglihatan kurang, semakin banyak yang kurang itu alamat mau mati gitu. Jadi kalau alamat mati ini dihilangkan seolah-olah dia nggak tahu gitu ya. Dia nggak bersiap-siap kan. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan persediaannya untuk kematiannya gitu. Amal ibadahnya yang dulunya suka marah-marah jadi menghilangkan marahnya, banyak minta maaf, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal ibadah yang lebih afdol lagi begitu. Salat malam itu emang harus 11 gitu. Jangan cuma 2, cuma 4, itu enggak afdol gitu. Itu diperbaiki gitu. Kalau udah umur 40 ke atas itu harus bayang malam gitu, walaupun bukan wajib. Tapi harus orang mukmin itu umur 40 ke atas harus mengamalkan sholat malam yang 11 rakaat itu. Memang ada Ustaz bilang kan 2 rakaat aja begitu. Ya iya tapi nggak abdul itu kalau menurut akal begitu. Tapi emang ada hadisnya begitu. 11 kok. Rasulullah tuh nggak pernah 2 rakaat itu. Sholat malamnya itu. Nggak pernah saya dapatkan dalam buku itu. Selama hidupnya kalau sholat malam itu 2 rakaat, 4 rakaat bukan. 11 rakaat itu pun sangat panjang, sangat bagus begitu. Sholat malamnya itu 8 rakaat sekaligus gitu dengan 1 kali tahiyat terakhir gitu.
Tapi bagusnya bukan main, kata Aisyah begitu. Sanggup nggak kita begitu? Itu yang Abdul, Pak. Ini kembali kepada umur tadi tuh saya mau ceritain. Nah sekarang saya umur 70 tahun. Ini saya cerita lagi tentang TEDAS Indonesia nih. Barangkali ini yang terakhir gitu. Tolong didengarkan oleh seluruh Indonesia, khususnya orang muslim. Saya ngerasain gitu. Umur 30 tahun saya, umur 37 tahun saya ringkih gitu, Pak. Itu ilham turun tuh, kata-kataku turun pada waktu saya berada di di Poncol gitu. Bintaro, di pinggir jalan kereta api gitu. Saya jualan koran, umur saya 37 tahun itu. Saya pakai sepeda. Ngomong saya dalam hati itu, ya Allah, saya nggak bisa kembali ke Ulu Jami. Tuh kan jauhnya 2 kilometer doang itu, Pak. Itu ngomongnya begitu tuh, ilhamnya begitu. Inspirasi begitu. Wahyu yang turun pada saya itu begitu. Kalau manusia kan bukan wahyu namanya, inspirasi, ilham ya. Detikan hati ya. Bisikan begitu. Allah ngasih tahu gitu. Ya Allah, saya kok kayaknya nggak bisa balik ya. Ulu Jami ini nggak kuat begitu. Walaupun saya pakai sepeda BMX saat itu. Itu umur 37 tahun masih muda sekali, Pak. Anak saya masih balita dua-duanya. Barangkali satu 3 tahun, yang satu 2 tahun gitu. Saya masih sangat muda tuh 37 tahun. Tapi kenapa saya ngomong begitu? Seolah-olah saya nggak sanggup pulang ke Ulu Jami yang 2 kilometer itu gitu. Kenapa tuh? Ini kan sejarah, Pak. Singkat cerita, setelah saya belajar TEDAS Indonesia, nggak ringkih lagi tuh. Umur 70 tahun aja, ini saya nggak merasa, nggak kuat itu kalau pulang dari Poncol Bintaro ke Ulu Jami pakai sepeda. Saya jalan kaki aja kuat, Pak. Kemarin itu bisa puluhan kilometer tuh jalan kaki saya tuh. Pulang dari Ceger itu. Ya. Nggak sampai dari puluhan kilometer, itu masih 10 kilometer. Terus saya jalan kaki kuat, Pak. Itu saya telah latihan TEDAS Indonesia. Pada waktu 10-12 tahun yang lalu atau 13 tahun lalu, ada anak muda dari Depok, Pak. Dia bilang udah umur 27 atau 30 tahun gitu. Dia udah menikah. Dia lagi nganggur. Dia kan bagian guru minta pekerjaan gitu. Dia membaca tentang TEDAS Indonesia di koran mingguan yang udah lama gitu, yang sempat saya kerja. Saya nulis masalah TEDAS itu. Dia bilang ini ada olahraga bagus. Dia samperin saya, Pak. Ketemu saya. Kemudian saya suruh jalanin satu jurus pertama begitu, Pak. Udah selesai. Kemudian saya suruh ulang lagi gitu. Lama dia nggak mau. Kemudian dia ngomong, Pak. Bapak tadi waktu nyuruh saya jalan jurus 1, itu saya hampir pingsan, Pak. Berat gitu. Nggak kuat dia gitu. Jadi nggak bisa ngulang lagi yang kedua gitu, Pak. Walaupun yang jurus pertama begitu. Begitu dahsyatnya itu. Padahal dia umur 27 atau 30 tahun, Pak. Masih muda. Baru nikah gitu. Dari Depok dia datang ke Ulu Jami sini, Pak. Nah itu pada waktu saya umur 37 tahun saya belajar TEDAS, Pak. Ya kira-kira beberapa bulan saya belajar. Saya nggak mengeluh lagi bahwa saya ringkih gitu. Nggak ada lagi tuh penyakit langganan setiap tahun. Harus panas, demam, pilek. Sampai nggak bisa kerja 3 hari gitu. Nggak ada tuh, hilang semuanya, Pak. Karena saya latihan olahraga pernapasan TEDAS Indonesia ini begitu. Begitu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya apa, Pak? Supaya orang Indonesia itu sadar gitu, belajar gitu. Bukan poli, ya. Bukan sepak bola ya. Bukan apapun begitu. Tapi ini TEDAS Indonesia cuma olahraga napas gitu. Nggak pakai puasa, nggak pakai baca-bacaan. Cuman bismillahirrahmanirrahim pertama kali. Dan akhirnya alhamdulillahirobbilalamin. Seperti kita makan, bekerja itu kan selalu mengucapkan itu gitu. Nggak ada tuh zikir-zikiran begitu. Imam Maliki sebagai penemu TEDAS Indonesia ini, saya bertanya gitu. Bagaimana Ustadz kalau ada orang TEDAS gitu. Kemudian dia baca-bacaan lain gitu. Dia amal-amalan lain gitu. Itu dijawab oleh suhu atau Ustadz Imam Maliki ini. Rahmat, kalau orang TEDAS gitu, masih baca-bacaan begitu, dia nggak yakin dengan TEDAS Indonesia ini gitu. Kemudian berkata juga suatu saat bahwa orang-orang di luar Islam itu apa, Buddha, Hindu, Kristen dan sebagainya, atau ateis sekalipun begitu, bisa lebih hebat TEDAS daripada kita orang mukmin gitu. Semua orang-orang non Islam itu kan dunia dia. Kalau belajar benar-benar latihan gitu. Bisa kita belajar atau latihan setengah jam atau 15 menit per hari. Mereka tuh bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu.
Jadi lebih hebat tedasnya. Ada dokter Kristen itu belajar tedas ini gitu. Di samping dia ahli medis, dia juga belajar olahraga napas untuk pengobatan gitu. Di dalam Islam itu bukan hanya doa dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala lewat Quran dan Sunnah, dan juga bukan hanya lewat medis gitu. Lewat ini olahraga pernapasan tenaga dalam tedas Indonesia ini gitu. Itu kan secara ilmiah di tubuh kita ini ada miliaran sel tubuh gitu. Baik bayi maupun aki-aki itu semiliaran sel tubuhnya. Itu yang kita bangkitkan, kita aktifkan, kita sehatkan, kita hidupkan, kita bangunkan itu miliaran tubuh yang ada dalam kita ini, sehingga mereka tuh aktif semuanya, berfungsi semuanya, sehingga badan kita ini sehat begitu, tidak ringkih lagi begitu. Itu tujuan daripada latihan pernapasan ini. Memang disiplinnya keras, setiap hari harus kita latihan. Daripada jarang-jarang gitu, misalnya 1 jam jarang-jarang atau setengah jam jarang-jarang gitu, enggak sebulan sekali misalnya. Lebih baik tuh setiap hari walaupun cuma 10 menit, 15 menit gitu. Bagi saya ya itu memang disiplin bagus. Tapi kalau umur 70 tahun ini, ya saya lebih banyak ngomong gitu. Kalau itu udah lewat, pada umur saya 37 sampai umur 45 tahun itu 7 tahun berterus-terus setiap hari saya latihan gitu. Setiap harinya saya latihan sendiri, kemudian seminggu sekali ketemu sama teman-teman peserta tedas Indonesia, dan di situ ada pembantingan bukan dibanting begitu Pak. Kita berdiri membelakangi tembok kira-kira semeter gitu jauhnya atau 2 meter gitu. Itu dibanting oleh guru atau pelatih dari jarak jauh tanpa menyentuh Pak begitu. Itu dalam rangka apa? Pemadatan gitu. Hasil latihan-latihan kita sehari-hari itu dipadatkan gitu, di kualitasnya ditingkatkan begitu. Itu secara akal begitu Pak begitu. Itu 7 tahun saya begitu. Sehingga umur saya 70 tahun ini saya nggak ringkih gitu. Walaupun saya pernah juga punya sakit, itu kan hanya ujian, musibah namanya itu Pak. Siapa sih yang nggak pernah sakit begitu? Rasulullah juga sakit begitu kan. Apalagi kita manusia biasa. Maksud saya apa? Rasulullah itu 40 kali lipat manusia normal begitu. Kalau itu kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Walaupun sehari-harinya tetap normal, tetap standar gitu. Tapi 40 kali lipat kita. Kemudian kalau kita kagak sakit ya kita melebihi nabi dong kalau begitu ya. Ya tetap orang tedas itu juga sakit ya. Tapi itu sebagai ujian, sebagai musibah aja. Tapi saya tidak rinci lagi. Umur 70 tahun ini nggak ngerasain seperti umur saya 37 tahun. Nggak sanggup pulang dari Bintaro yang 2 km ke Ulu Jami dengan naik BMX, sepeda BMX. Saya nggak ada istilah itu. Yang penting makan, minum, istirahat, berak, kencing. Jangan ditahan-tahan semuanya. Waktu lapar makan. Waktu haus minum. Waktu pengen kencing jangan ditahan, kencing. Waktu pengen berak, jangan ditahan-tahan. Ya, itu yang penting. Artinya kita kemana-mana naik sepeda maupun naik motor, naik mobil, sekali kita bawa sendiri begitu, kita sanggup, kita tidak akan mengeluh, tidak ada keluhan lagi, gitu. Tidak merasa capek maksudnya gitu. Tapi kalau belum belajar tedas, saya ini pribadi Pak, saya ngalamin begitu. Sebelum saya belajar olahraga napas ini, saya selalu capek gitu. Misalnya 2 km jualan koran, naik sepeda begitu, atau 3 km, 4 km, itu ngeluh Pak, capek itu. Malah menaruh sepeda saya pulang, itu keluhan saya itu capek itu. Tapi setelah saya belajar tedas, kemana saja ya, saya bawa mobil kayak misal saya bisa bawa mobil sendiri, bawa motor ya, atau jalan kaki atau naik sepeda berapa puluh kilometer pun pulang tuh, atau dimanapun saya nggak pernah merasa capek itu. Yang penting tadi istirahat ada ya, makan kalau lagi lapar makan gitu, jangan ditunda-tunda ya, kalau lagi haus ya minum, jangan ditunda-tunda. Kalau pengen kencing jangan ditahan gitu, kencing aja gitu, perluin waktu. Pengen berak ya berak gitu, ya udah aman, kemana aja kita nggak berasa ngeluh capek gitu. Dibandingkan saya sebelum latihan Pak, umur 37 ke bawah aja, setiap saya kemana-mana saya ngeluh capek gitu. Sampai terdetik ya Allah saya nggak sanggup pulang dari Poncol Bintaro di pinggir jalan raya, bukan di pinggir rel kereta api ini, pulang ke Ulu Jami. Ini kan wahyu, kalau Nabi itu wahyu, kalau kita namanya ilham, isyarat, inspirasi.
Jadi ada pikiran seperti itu. Jadi jalan keluarnya itu dikasih lagi sama Allah. Ya belajar tedas tadi itu. Yang dilala saya ketemu penemu olahraga pernapasan tedas Indonesia itu. Terus dibimbing Allah lagi supaya saya belajar. Kenapa? Karena kan wartawan. Saya nggak cukup dengan katanya gitu. Walaupun ini penemu tedas ngomong begini begitu tentang tedas, saya pengen buktiin gitu. Saya pengen ngerasain gitu. Jadi saya latihan gitu. Jurus 1 sampai jurus 3 gitu. Terus 1 sampai selesai 105 jurus gitu. Di situ ada jurus inti, ada jurus pamungkas gitu. Sekarang aja tahun yang lalu saya tanya oleh ketua umum Tedas yang baru, itu jurusnya udah 135 kalau nggak salah ya, bukan 105 atau 110 gitu atau 115, sekarang udah 135 atau barangkali udah 175. Saya ngomongnya sama suhu Imam Maliki saat itu, ini jurus bisa 300 jurus gitu ya, ini bisa 300 jurus gitu. Ini baru 175, berarti kan tinggal separuhnya lagi gitu. Sampai dunia kiamat begitu. Itu aja dulu yang bisa sampaikan, semoga ini bisa dipahami. Jadi kalau mau daftar itu di sana Pak, bukan ke saya di Ulu Jami ya. Di pusat. Sekretariatnya Jalan Tidore, Jalan Sumatera Raya, Kelurahan Jombang. Kelurahan Jombang Pak. Dikenal juga sana Jombang Keramat namanya ya. Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Belajar di sana lah Pak. Ngisi formulir ya. Daftar berapa gitu. Per bulan iurannya berapa, dapat kartu anggota di sana. Nanti dapat trainingnya, kaosnya juga gitu dengan merek Tedas Indonesia. Belajar Pak. Jadi orang-orang yang ringkih gitu. Seperti saya itu belajar seperti ini. Jadi ntar pilek, ntar flu, itu kan ada hal yang kagak beres gitu. Dia harus belajar gitu. Ini nggak syirik Pak, nggak ada urusan dengan jin. Kalau dengan jin itu ada syarat-syarat, ada sesajiannya, ada mantranya, ada syarat-syarat macam-macam dah begitu. Dan jin emang ada jinnya gitu. Kalau kita nggak ada jinnya Pak, cuman membangkitkan miliaran sel tubuh lewat olahraga napas begitu. Emang nggak kelihatan, itu bukan identik jin Pak. Nyawa kita, akal kita tuh nggak kelihatan, angin nggak kelihatan Pak, itu bukan jin gitu. Begitu latihan olahraga napas ini itu nggak kelihatan ini efeknya, tapi dirasakan ada dia. Tapi bukan berarti identik dengan jin. Jin justru kalah semuanya. Pernah saya beberapa kali dengan orang yang ilmunya jin itu, dia pada menjerit Pak. Saya tahunya dia ngomong gitu, saya sakit bla bla bla. Nah itu berarti ada jinnya di situ di badannya. Jadi justru kita bukan jin, kita hanya power ya, inner power. Miliaran tubuh kita ini dibangkitkan sehingga menimbulkan power atau listrik. Udah cukup lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.